Hi everyone, welcome back to my YouTube channel DJI Production. Balik lagi bersama gua Giovanni. Di video kali ini gua akan menceritakan dua kisah hantu yang cukup populer dari negeri Thailand. Sawadikap. Pasti kalian pada penasaran kan? Tetap pantengin video ini and let's go check it out. Kisah hantu yang pertama adalah Krasue. Krasue adalah hantu Thailand. Dia dapat ditemukan di cerita rakyat di daerah negara Asia Tenggara. Krasue adalah sosok hantu yang sangat terkenal hingga bisa membintangi film dan bukunya sendiri. Dia bisa begitu sangat terkenal karena sering menakut-nakuti banyak orang dan sering membuat kekacauan. Krasue adalah roh dari sesosok wanita yang sangat cantik dan hanya memiliki satu masalah. Masalahnya itu adalah sosok Krasue hanya memiliki kepala hingga leher, di mana organ dalamnya terjuntai dan menggantung. Untuk berpindah-pindah, sosok hantu Krasue bergerak melayang, di mana organ bagian dalam seperti jantung, paru-paru, hingga usus terjuntai dan melayang, dan darah berceceran. Ih, ngeri ya guys. Kemudian, gigi-gigi dari Krasue sangat-sangat tajam yang dilambangkan seperti vampire. Nah, sosok hantu Krasue ini mungkin di negara-negara lain akan berbeda-beda sebutannya. Mungkin seperti di Jepang, mungkin identik dengan hantu teke-teke. Nah, hantu teke-teke udah pernah gue bawain di video sebelumnya ya guys. Buat kalian yang belum nonton, linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah ini. Kemudian, kalau di negara Indonesia tercinta, mungkin sosok hantu Krasue seperti Lea yang ada di Bali. Asal-usul Krasue terjadi di Thailand. Legenda dari bangsa Angkorian Khmer, di mana sosok Putri Khmer yang akan segera menikahi bangsawan Siam. Hal itu terjadi karena mereka kalah dalam perang. Tetapi sosok Putri Khmer tersebut malah jatuh cinta terhadap sesosok pemuda yang kastanya jauh lebih rendah. Kemudian, Putri Khmer dan seorang pemuda tersebut akhirnya ditangkap oleh para bangsawan Siam. Kemudian, keduanya dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Sebelum proses eksekusi hukuman mati tersebut dilakukan, Putri Khmer yang memiliki mantra melemparkan mantra tersebut ke tubuhnya sendiri, sehingga tubuhnya akan kebal terhadap api yang akan melahapnya. Dan yang terjadi adalah mantra yang dilemparkan oleh putri tersebut ke badannya sendiri sempat mengalami delay atau penundaan, sehingga api membakar semua tubuhnya dan hanya menyisakan organ bagian dalam, leher, hingga kepalanya. Oleh sebab itulah, sosok hantu Krasue hanya memiliki kepala hingga leher dan organ-organ bagian dalam terjuntai dan berpindah dengan cara melayang. Ngeri ya guys. Karena menggunakan mantra tersebut, Krasue mendapatkan kutukan. Kutukan yang dialami Krasue adalah dia selalu lapar dan harus berburu pada malam hari. Di mana pada malam hari Krasue harus memakan darah dari seperti kambing, sapi, ayam, ataupun kerbau. Apabila hewan-hewan tersebut tidak ada, maka Krasue harus memakan darah bayi.
bayi yang ada di sekitar situ akan dimakan oleh Krasue. Ngeri. Kemudian Krasue harus kembali ke dalam tubuhnya sebelum fajar menyingsing. Dan di siang hari, sosok hantu Krasue akan menjelma seperti manusia biasa, di mana dia menjadi satu dengan tubuh dari hasil curiannya. Dan ketika malam hari tiba, Krasue akan pergi berburu, meninggalkan tubuh hasil curiannya dan pergi sendirian hanya dengan kepala, leher, dan organ-organ dalam yang menjuntai, di mana darah-darah berceceran dan Krasue pun melahap. Ada beberapa variasi untuk membunuh Krasue. Yang pertama adalah ketika Krasue sedang berburu, hancurkan tubuhnya dan menggantinya dengan sesuatu yang berbeda. Sehingga ketika Krasue kembali ke tubuh tersebut, dia akan tersiksa dan akhirnya mati. Atau cara yang kedua, kita bisa menyembunyikan tubuh dari Krasue ketika Krasue sedang berburu, sehingga ketika fajar menyingsing, Krasue tidak dapat menemukan tubuh tersebut. Dan yang terakhir, ketika Krasue sedang mencari makan pada malam hari, kita dapat menghancurkan ususnya hingga Krasue pun mati. Nah, ada beberapa variasi cerita yang menceritakan sosok hantu Krasue yang cukup legendaris di Thailand tersebut. Kenapa? Karena cerita ini sudah diturun-temurunkan berabad-abad, sehingga variasinya pun berbeda-beda. Dan salah satu penyebabnya adalah karena sosok hantu Krasue difilmkan dengan cara yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa variasi cerita tentang sosok hantu Krasue. Kisah hantu yang berikutnya atau yang kedua tidak kalah menyeramkan dan tidak kalah populer dengan kisah yang pertama, di mana kisah ini mungkin kalian bisa temukan di negara-negara lain dengan sebutan dan pelafalan yang berbeda-beda. Di mana pada waktu malam hari adalah waktu di mana hampir sebagian orang beristirahat. Di mana tempat tidur merupakan tempat yang paling nyaman untuk melepas segala keletihan, kecapean yang dialami oleh kita semua setelah melakukan aktivitas seharian. Tidur nyenyak adalah merupakan anugerah yang terindah, di mana kita bisa melepaskan segala beban dan tekanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Tetapi terkadang tidur kita bisa kita lalui dengan yang hampa ataupun dengan mimpi. Nah, apabila pada suatu malam kalian tertidur dengan mimpi yang indah, dan ketika mimpi-mimpi tersebut mulai sirna dan mata serta kesadaran Anda sedang mulai beranjak pulih, tetapi tubuh Anda berkata lain, di mana kalian tidak bisa menggerakkan tubuh kalian sama sekali, dan kalian mulai merasakan dada yang tertekan, tangan yang tidak dapat bergerak, dan kaki seperti dipegang, di mana sekujur tubuh Anda mulai dari kepala, badan, tangan hingga kaki tidak bisa digerakkan sama sekali. Tetapi perlahan mata Anda mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kemudian Anda melihat ada sesosok gelap yang sedang menyimpan. Nah, itu adalah fenomena yang akan gue ceritakan untuk kisah hantu berikutnya. Di mana di negara Thailand, apabila Anda mengalami fenomena atau kejadian barusan, Anda
sedang didatangi oleh Piam. Piam. Piam adalah sosok hantu yang cukup populer di Thailand. Piam suka tidur ataupun duduk di atas orang yang sedang tertidur. Berat Piam pun begitu kuat sehingga bisa meninggalkan memar-memar di sekujur tubuh Anda. Piam tidak tinggal selamanya. Ketika pagi hari, Piam akan meninggalkan rumah Anda dan mencari mangsa yang lain. Setelah membaca dari beberapa kisah, saya pun bingung karena tidak terdapat jelas alasan mengapa Piam melakukan hal-hal tersebut. Apakah Piam hanya untuk balas dendam ataupun bersenang-senang, atau Piam ingin beristirahat sejenak dan tidur di atas Anda ketika malam hari dan kemudian melanjutkan pencarian korban berikutnya di malam yang mengerikan. Ngeri ya guys. Namun, orang Thailand bukanlah orang satu-satunya yang mengalami fenomena dari hantu Piam. Banyak budaya dan orang di negara-negara lain yang mengalami fenomena atau kejadian yang diakibatkan oleh si Piam. Di negara lain, Piam disebut juga sebagai Nighthawk. Dan banyak dari peneliti atau ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang menganggap Piam atau Nighthawk adalah manifestasi atau perwujudan dari penyakit yang disebut dengan kelumpuhan tidur atau sleep paralysis, di mana kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita serta berbicara ketika kita sudah mulai tersadar dan terbangun. Serem ya guys. Nah, buat kalian nih yang pernah mengalami kejadian serupa, ketika hendak bangun tidur dan mulai tersadar, mata sudah mulai melihat, tetapi tangan, badan, dan kaki tidak bisa digerakkan, serta mulut yang tidak bisa berbicara, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya guys. Nah, sekian cerita horor kali ini. Thank you for watching and see ya.